Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 8 Oktober 2025. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 4. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Romo Justinus Ardianto dari Puspa Samadi pernah menulis sebuah buku yang menurutnya menjadi bestseller. Judul bukunya yang ia karang, yang ia tulis adalah Berdoa Seperti Orang Jatuh Cinta. Dalam 3 hari bukunya terjual 10.000 buku. Wow. 10.000 buku dalam waktu 3 hari. Namun menurut pengakuan Romo Yus, buku itu ludes bukan karena dibeli satu-satu pribadi, tidak. Karena untuk dibagikan ke komunitas-komunitas. Saya salah satu yang mendapatkannya. Namun menarik sekali isi buku ini. Mengajak pembacanya untuk berdoa. Seperti ketika lagi jatuh cinta. Awalnya ketika orang lagi kasmaran, semua diomongin, semua pengen diceritakan. Dan semua ingin diseringkan. Namun semakin hati sudah menyatu, kata-kata semakin sedikit, yang ada adalah komunikasi hati, komunikasi cinta. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan. Hari ini dalam firman Tuhan, para murid berkata kepada Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya berdoa. Dan Yesus mengajar satu doa yang penuh kasih dan sangat dalam maknanya yang kita sebut sebagai doa Bapa kami. Yesus membuka doanya dengan menyebut Allah sebagai Bapa. Ini adalah sebuah relasi yang sangat intim. Allah bukan yang jauh dan yang tidak terjangkau, tidak. Namun Allah itu dekat, maka disapa dengan sapaan Bapa. Yesus mengajarkan sebuah doa yang menunjukkan relasi cinta dengan Bapanya. Tidak banyak mengumbar kata, namun kedalaman relasi sungguh nampak dalam doa Bapa kami yang diajarkan Yesus. Dan Yesus bukan hanya sibuk dengan karya pelayanan, mewartakan kabar sukacita, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan berbagai mukjizat. Tadi di awal firman ketika kita cermati, pada waktu itu Yesus dikatakan sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, datanglah seorang dari antara para muridnya untuk minta diajarkan doa. Ini pas sekali para murid meminta diajarkan berdoa sebab Yesus sendiri adalah seorang pendoa. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan. Terkadang doa kita menjadi rasanya hambar, menjadi rasanya kering, gak ada arti. Karena kita doa sekedar menjadi kumpulan kata-kata tanpa makna. Yesus mengajarkan doa sebagai relasi cinta, hubungan hangat dengan Bapa. Sudahkah doa kita menjadi doa yang menunjukkan kedalaman relasi, keintiman relasi dengan Allah? Sudahkah kita berdoa seperti orang yang sedang jatuh cinta? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.